Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, calon orang-orang sukses di masa yang akan datang? Tentunya kalian selalu sehat walafiat dan selalu semangat walaupun kita belajar di rumah. Dan tak lupa, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh yang menjalankannya. Baiklah, pada hari ini saya dan teman saya yang paling ganteng ini akan mencoba membahas pembelajaran SBK khususnya untuk kelas 10 jurusan IPA maupun IPS SMA Taruna Terpadu. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke penjelasannya yang akan disampaikan oleh Bapak yang ganteng yaitu Bapak Firman Hidayat SSN. Mantap Pak Henry, mantap. Oke, are you ready? Apakah kalian siap mengenai pembelajaran SPK hari ini? Meskipun kita secara online ya, karena di rumah saja. Oke, kawan-kawan semuanya, saya dan Pak Henry akan membahas mengenai materi seni tari. Oke, seni tari itu intinya yang saya akan bahas mengenai seni tari secara umum dan seni tari Nusantara, oke, yang ada di Indonesia intinya gitu. Karena mengenai seni tari itu sifatnya mancanegara ya kawan-kawan semuanya. Jadi saya akan kerucutkan khususnya yang ada di Indonesia mengenai seni tari dan itu secara umum, dan secara khususnya adalah seni tari Nusantara. Oke, next kita akan mempelajari dengan singkat aja, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya materi SBK seni tari itu saya akan bahas sendiri. Yang pertama mengenai pengertian seni tari. Pengertian seni tari yaitu seni tari merupakan sebuah atau merupakan seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan pada saat tertentu dan dengan aturan-aturan tertentu. Jadi secara garis besarnya bahwa seni tari itu adalah gerakan yang beraturan, gerakan manusia yang beraturan. Oke, itu secara garis besarnya. Pengertian secara umumnya. Selanjutnya mengenai seni tari itu ada yang dinamakan mengenai fungsi seni tari. Oke, fungsi seni tari ini sebenarnya banyak sekali, namun di sini saya akan bahas secara 3 saja yang saya akan bahas. Yang pertama mengenai fungsi sarana hiburan. Yang kedua sarana bergaul karena zaman milenial. Yang ketiga sarana upacara sakral. Oke, yang pertama mengenai sarana hiburan, yaitu sebuah karya seni yang mempunyai nilai estetika sehingga menjadi kesukaan banyak orang. Intinya mau seni apapun bisa menjadikan suatu sarana hiburan. Oke, contohnya apa? Sarana hiburan itu bisa digunakan dalam sesi pernikahan, event, dan sebagainya. Itu masuk ke sarana hiburan. Yang kedua, sarana bergaul. Oke, sarana bergaul di sini dapat menjadi sarana pergaulan sosial sebagai sarana memupuk berukunan dan persatuan antar sesama manusia. Intinya bisa melibatkan dan penari dan penonton dalam satu pertunjukan. Oke, jadi gini, secara sarana bergaul intinya ketika pertunjukan seni tari itu kita bisa interaksi dengan sebagian penonton, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau kita lagi pertunjukan kita nggak fokus nari saja. Jadi kita bisa interaksi dengan para penonton, bisa menari penonton itu ke atas panggung, bisa ikut bernari. Karena secara garis besar ketika seni atau seni tari dilakukan secara beraturan, maka itu namanya udah sebut seni tari kayak gitu. Jadi intinya poin yang kedua itu ketika pertunjukan seni tari bisa membawa audiens untuk bergabung
dalam pertunjukan seni tari tersebut. Oke, itu yang ketiga. Dan mengenai sarana sebagai fungsi sarana upacara sakral. Jadi di sini bisa menjadi sarana upacara adat maupun upacara keagamaan. Nah, ada upacara adat yang sakral mengenai seni tari. Itu upacara ini ditemukan di provinsi atau di daerah Bali, yang mana Bali itu kalau berkesenian dia sama hanya dengan beribadah, kawan-kawan semuanya, kayak gitu. Di Bali seni tari itu jarang untuk dijadikan sebuah hiburan, karena mereka kebanyakannya seni tarinya berhubungan dengan sakral. Saya ulangi lagi bahwa kalau Bali itu dalam berbicara seni, mereka sama hanya dengan beribadah, kayak gitu. Jadi kalau di kita mungkin seimbang antara, khususnya Jawa Barat, seimbang antara seni tari untuk hiburan dan untuk sakralnya. Apa untuk sakralnya? Mungkin kalau di kita yaitu upacara syukuran berpanen atau di saat menanam padi. Selanjutnya kita akan kerucutkan mengenai seni tari. Jadi kita akan bahas seni tari yang ada di Indonesia dulu, yaitu seni tari Nusantara. Berarti intinya ada kurang lebih 24 provinsi. Nah, kayak gitu. Seni tari Nusantara, yaitu tari Nusantara adalah tarian-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat dan sesuai pendukungnya. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias, dan busana yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi seni tari Nusantara dilihat dari unsur musiknya atau dari segi kostumnya, saya bilang tadi semuanya akan berbeda-beda sesuai dengan provinsinya masing-masing. Masing-masing provinsi mengenai seni tari akan mempunyai masing-masing karakter gerak, karakter dari segi kostumnya, dari segi make upnya, dari segi musikalnya juga kayak gitu, dan dari segi geraknya. Nah, kalau berbicara tentang Nusantara, berarti semuanya mempunyai karakter kayak gitu. Jawa Barat seperti apa, Bali seperti apa, Padang seperti apa. Itu adalah sebuah keberagaman dari budaya kita yang sangat luar biasa gitu. Masing-masing mempunyai ciri khasnya tersendiri kayak gitu. Itu mengenai seni Nusantara. Jadi intinya antar provinsi itu mempunyai ciri khas tersendiri, yang mana di dalamnya geraknya beda, kostumnya beda, apa lagi tadi, make upnya beda kayak gitu, musiknya juga beda, intinya kayak gitu kalau mengenai seni tari Nusantara. Nah, karena kita ada di daerah Jawa Barat, maka kita akan bahas mengenai seni tari yang ada di Jawa Barat. Seni tari daerah Jawa Barat yaitu keberadaan suku Sunda, cita rasa budaya Sunda atau budaya Jawa Barat menjadi cukup berbeda dengan wilayah yang lainnya. Nah, di Pulau Jawa khususnya, Parahyangan atau Priangan sebagai pusat kebudayaan Sunda merupakan tempat lahir beragam kesenian termasuk tari-tarian. Di samping itu, produk budaya di Jawa Barat juga diperkaya oleh uniknya kebudayaan Cirebon. Secara geografis sangat memungkinkan persilangan budaya di wilayah Jawa Barat kayak gitu. Nah, berbicara tentang tari di daerah Jawa Barat juga mungkin akan banyak sekali ragam tari yang ada di Jawa Barat.
dari mungkin tari klasik, tari modern, tari apalagi ya, kontemporer bisa juga kayak gitu. Jadi intinya Jawa Barat juga mempunyai banyak sekali keberagaman seni tari, apalagi berbicara tentang seni tari Nusantara kayak gitu. Maka saya akan bahas secara globalnya saja. Nah, dari banyaknya seni tari yang ada di daerah Jawa Barat, saya akan bahas 3 aja seni tari yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, seni tari Jaipong atau seni tari Jaipongan. Nah, seni tari Jaipongan yaitu salah satu tarian daerah Jawa Barat yang cukup populer di Indonesia. Tarian ini merupakan gabungan dari pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, tarian ketuk tilu, dan beberapa elemen seni tradisi dari Karawang. Jadi, seni tari Jaipongan itu di dalamnya berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Seni tari ini terakhir awalnya dulu dari seni tari ketuk tilu, kayak gitu. Berkembang di zaman mana makanya menjadi suatu seni tari Jaipongan. Nah, seni tari Jaipongan ini mempunyai khas tersendiri yang mana dipopulerkan oleh Agung Gumbira sebagai kupu-kupu dalam seni tari Jaipongan kayak gitu. Seni tari Jaipongan ini mungkin bisa digunakan juga untuk sarana hiburan kayak tadi. Kalau misalkan ada dalam pernikahan juga bisa digunakan dalam menggunakan seni Jaipongan sebagai sarana hiburan kayak gitu. Oke. Yang kedua, tari topeng. Nah, tari topeng ini berasal dari Cirebon dan berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon, Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, dan Brebes. Tari ini menggunakan properti topeng. Nah, sangat menarik berbicara tentang seni topeng karena di sini berbicara tentang karakter topengnya itu dilihat dari topengnya. Topengnya warna merah, topengnya warna putih, topengnya warna pink. Itu punya karakter tersendiri mengenai seni topeng. Nah, seni tari topeng ini berbeda pola geraknya dengan seni tari Jaipongan kayak gitu. Mungkin akan lebih energik seni tari topeng, dan pola musiknya juga berbeda dengan seni tari Jaipongan. Oke. Itu berbicara tentang tari topeng. Nah, selanjutnya tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu adalah sebuah tarian khas Jawa Barat yang di masa awal diduga kuat sebagai sarana ritual penyambutan panen padi. Istilah ketuk tilu menunjuk 3 buah ketuk, yaitu bonang, kendang, dan kulanter. Nah, mengenai tari ketuk tilu ini awal mulanya dari seni Jaipongan, seni tari Jaipongan. Jadi ketuk tilu itu pada zaman dulu digunakan untuk panen padi, yang mana dari segi tariannya juga mungkin berbeda dengan yang lainnya. Dan seni ketuk tilu ini dari segi musikalnya hanya menggunakan 3 elemen musik saja yang tadi disebutkan, yaitu ketuk, bonang, kendang, dan kulanter. Intinya kendang dan kulanter itu masih sama-sama saja satu komponen ya. Nah, ketuk tilu ini mungkin secara pertunjukan sekarang dibedakan antara ketuk tilu dan Jaipongan, padahal Jaipongan itu berasal mulanya dari ketuk tilu menurut sejarah kayak gitu. Itu saja contoh dari Jawa Barat. Jadi intinya dari 3 elemen tersebut, tari Jaipongan, tari topeng, tari ketuk tilu, semuanya mempunyai komponen atau ciri khasnya tersendiri. Tari Jaipongan seperti apa, tari topeng seperti apa, tari ketuk tilu seperti apa. Nah, mungkin kalau Anda akan lebih paham, silahkan apresiasi mengenai 3 tarian tersebut, maka akan lebih fokus ketika kalian bisa melihat contoh videonya sendiri kayak gitu. Kalau secara materi mungkin seperti ini. Nah,
Mungkin itu saja mengenai pembahasan seni budaya. Maka saya simpulkan yaitu seni tari adalah suatu seni yang sangat indah dengan menitik beratkan daya oleh tubuh yang dikemas oleh alunan musik serta kostum sehingga membuatnya lebih indah kayak gitu. Yang kedua, seni tari Nusantara adalah seni khas yang mempunyai karakter tersendiri yang ada di Indonesia yang harus senantiasa dikembangkan dan dipelihara sampai kapanpun karena merupakan suatu identitas dan ciri khas Nusantara kita atau daerah Nusantara kita kayak gitu. Selanjutnya, seni tari Jawa Barat banyak diperkaya oleh uniknya dari daerah-daerah tersendiri kayak gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah daerah Jawa Barat sangat ditunjang oleh letak geografis yang memungkinkan terjadinya perselingan kebudayaan antar daerah maupun negara, sehingga menjadikan kesenian Jawa Barat amat beragam. Jadi intinya kita sangat harus bangga mempunyai kesenian tradisional, meskipun itu kalau zaman sekarang ya mungkin tidak dilihat oleh masa-masa muda milenial. Jadi intinya kalian harus bangga dan kalian jangan gengsi atas seni tradisional kita, karena ini yang bisa mengembangkan negara kita bisa menjadi suatu kekuatan dalam bernegara gitu. Jadi intinya negara lain gak punya untuk masalah seni tradisional yang sangat beragam, yang sangat kaya sebagai identitas khas tersendiri. Mungkin seni tradisional akan lebih banyak berkeliling dunia dibanding dengan seni modern kayak gitu. Itu saja yang mungkin saya bahas dalam pertemuan sekarang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman Hidayat yang telah menjelaskan materinya yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah calon orang-orang sukses di masa yang akan datang, Bapak akan sedikit menambahkan dulu materi tentang seni tari, yaitu materi tentang unsur-unsur seni tari. Di dalam seni tari itu mempunyai unsur-unsur yang pokoknya itu ada 3 unsur seni tari. Yang pertama itu adalah unsur gerak, yang kedua itu adalah unsur musik, dan yang terakhir itu adalah unsur kostum. Bapak akan menjelaskan penjelasan tentang unsur yang pertama, yaitu unsur gerak. Unsur gerak meliputi gerak tubuh. Ini adalah hal yang terpenting di dalam seni tari. Kenapa? Karena gerak tubuh inilah yang membuat seni tari itu mempunyai suatu identitas. Dan gerak tubuh inilah yang memberikan suatu energi keindahan dari seorang penari kepada audiens. Dan unsur yang pertama ini juga dibagi 3. Yang pertama itu adalah unsur gerak tubuh bagian atas, ya, mencakup kepala dengan leher. Mungkin kalian pernah melihat gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini, ya. Bisa ya? Nah, ini adalah unsur gerak tubuh bagian atas. Lalu selanjutnya adalah gerak tubuh bagian tengah. Gerak tubuh bagian tengah ini meliputi pundak sampai dengan pinggul. Ya kalau pinggul Bapak juga nggak bisa praktekkan, kalian praktek aja sendiri di rumah. Ya. Terus yang terakhir itu ada gerak tubuh bagian bawah yang mencakup paha sampai dengan bahkan telapak kaki, mungkin jari-jari juga bisa. Ya, itu adalah unsur yang pertama, gerak. Unsur yang kedua adalah musik. Musik merupakan unsur terpenting juga di dalam seni tari. Kenapa? Karena musik ini adalah sebagai pengiring seni tari. Seni tari membutuhkan suatu iringan untuk bisa memproses tariannya tersebut. Berbeda ketika kita bernyanyi. Kalau bernyanyi mungkin kita bisa sendiri, tanpa alat musik pun kita sudah jelas itu lagu apa. Tetapi kalau tari, itu tanpa pengiring, itu bagaikan sayur tanpa garam. Jadi tidak sempurna. Jadi butuh pengiring musik di dalam seni tari. Selanjutnya adalah kostum. Ini adalah faktor yang ketiga. Kostum ini adalah sebagai pendukung suatu tarian, sebagai pendukung seorang penari agar memiliki energi lebih ketika dia menari. Jadi unsur keindahan yang tampak di dalam tarian
Jikalau kalian menggunakan kostum, itu akan terlihat lebih wah, akan terlihat lebih indah. Dan kostum ini juga sama dengan musik, bisa memberikan suatu identitas terhadap jenis tarian-tarian yang dilakukan atau dibawakan oleh si penari tersebut. Itu adalah unsur. Selain ketiga unsur itu mungkin banyak lagi ya, seperti make up dan yang lainnya. Itu juga termasuk unsur-unsur yang bisa memperkuat seni tari tersebut. Oke, sampai sini paham? Pasti paham ya, karena calon-calon anak sukses pasti paham. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan kami, baik itu dari Bapak ataupun dari Pak Firman. Ya, sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan keadaan ini cepat pulih sehingga kita bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali, berjabat tangan kembali secara langsung di sekolah. Oke, stay healthy, keep spirit and tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.